Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita ngelanjutin pelajaran fisika kita. Udah pada bawa semua kan LKS-nya? Ini halaman 43. Pelajaran kita hari ini adalah persamaan Bernoulli. Jelas videonya lagi. Kalian ada spidol kelas nggak? Yes. Ada ya. Bapak kadang suka lupa aja ngisi video gitu. Pas lagi dicek di rumah nyala semua gitu. Pas lagi cek di rumah. Ini ada. Oke ya, persamaan Bernoulli. Nah, kemarin itu kita udah belajar bagaimana pengaruh tekanan benda cair ya di dalam beberapa ketinggian. Yang kemarin rumusnya adalah A1V1 sama dengan A2V2. Nah, kali ini kita akan belajar persamaan Bernoulli yang nantinya larinya juga bisa ke kenapa pesawat itu bisa terangkat gitu. Sampai ke situ. Segitu berat, tapi kenapa pesawat itu bisa terangkat. Kita awali pertama persamaan Bernoulli. Bunyinya adalah yaitu bahwa jumlah lurus. Nah, memang cukup panjang, tapi intinya gini, bahwa jumlah tekanan pertama energi kinetik. Yang kita kenal kemarin energi kinetik itu apa? Setengah m v kuadrat. Nah, di dalam benda cair dia berubah menjadi EK sama dengan setengah rho v kuadrat. Terus dan tekanan, ya tekanan berarti P. Ini tekanan berarti P, dan satu lagi energi potensial. Energi potensial itu rumusnya M G H. Nah, cuman kalau benda di cair Rho. Berarti hukum Bernoulli yaitu jumlah dari semuanya. P ya tekanan ditambah setengah rho V kuadrat. Ya, di sini V-nya apa? Kecepatan ya. Ini kecepatan. Diusahakan V-nya V kecil tulisannya nih. V di sini kecepatan, kemudian ditambah dengan rho GH ya, energi potensial sama dengan konstan. Konstan itu berarti nilainya sama. Atau bisa juga ditulis berarti tekanan 1 ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH itu sama dengan berarti P ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, ini yang dimaksud dengan persamaan Bernoulli. Ya. Nah, ada beberapa kasus. Coba kita lihat di nomor berikutnya di halaman di bawahnya. Ada dua kasus istimewa untuk hukum Bernoulli. Yaitu pertama ada yang kasus untuk fluida tidak mengalir. Fluida tidak mengalir berarti alirannya stuck di tempat tertentu saja, nggak mengalir. Kalau nggak mengalir berarti ada nggak kecepatan? Nggak ada. Maka nanti nilai kecepatan ini bernilai 0, maka total berarti ini akan sama dengan 0. Tinggal P1 ditambah rho G. Berarti kasus pertama yaitu
kasus untuk fluida yang tidak mengalir. Karena kecepatannya di sini nggak ada, berarti sama dengan 0, tinggal P1 ditambah rho GH. Ya, sama ya, konstan ya. Konstan berarti P2 ditambah. Ya. Atau kalau ini diubah ke samping, P1 P2-nya jadinya P1 jadi minus P2. Ini geser ke samping berarti rho GH2 dikurang, karena nilai rho G selalu sama, berarti kita keluarkan P1 kurang P2 sama dengan rho G dalam kurung H2 dikurang. Nah, inilah rumus untuk yang kasus yang tidak mengalir. Oke, kalau yang kasus kedua apa? Horizontal. Nah, pipanya horizontal, berarti pipanya lurus doang gitu. Kalau horizontal yang terjadi apa? Ketinggiannya nggak ada bedanya. Yang satunya tingginya 3 meter, satu lagi 3 meter. Maka nanti mana yang kira-kira pengaruhnya di rumus ini? V ada nggak V-nya? Ada. Tapi ini ya, karena H1 sama dengan H2-nya sama, berarti nanti kita bisa katakan 0. So, berarti kalau gitu kasus kedua yang fluida mengalir di pipa yang datar atau H1 sama dengan H2. Oke, kalau gitu kita tuliskan dari rumus ini, tinggal yang H pertama, H kedua hilang, jadinya P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2. Terus kita pindahkan ke sini, P1 dikurangi P2 sama dengan setengah, ini tetap sama nggak berubah, berarti dikurang dengan ini kan. Atau kalau dikeluarkan, P1 dikurang P2 sama dengan setengah, karena rho-nya sama kita keluarkan, tinggal V2 dikurang V1. Oke, seperti itu ya. Kalau rho-nya di sini juga bernilai sama, boleh kita coret ya. Untuk sementara rumus yang ini dulu. Nomor 2, fluida mengalir di pipa yang mendatar. Jelas? Nah, jadi sebenarnya satu rumus doang di sini nih, yaitu rumus yang ini. Sedangkan yang satu dan kedua itu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya yang tidak mengalir, V-nya yang hilang, maka turunannya jadi seperti ini. Kalau yang datar berarti hanya yang nggak ada. Nah, kalau lebih simpel, kalian yang penting pegang rumusnya aja dulu ya. Pegang rumusnya. Oke. Kita langsung lihat contoh soal aja. Di sini panjang juga soalnya. Oke, panjang karena gambarnya panjang. Oke, kita lihat nomor 43. Contoh nomor 40 halaman 43 contoh soalnya. Coba dibaca Arda soalnya. Contoh soal. Sebuah pipa memiliki jari-jari pada bagian 1 dan 2 berturut-turut 20 cm dan 10 cm. Tekanan pada bagian 1 adalah 6 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Titik 2 terletak 6 meter di atas titik 1. Pada pipa ini mengalir fluida dengan laju volume 0,08 meter kubik per second dan bermassa jenis 780 kg per meter kubik. Berapakah tekanan di titik 2? Oke. Kalau dilihat di gambar itu kan ada gambarnya tuh. Antara titik 1 dengan titik 2, di mana titik 1 lebih rendah daripada titik kedua. Contoh soal. Apa yang pertama kali ada? Yang diketahui apa pertama kali? Jari-jari biasanya larinya ke A atau luas permukaan, karena nanti kita larinya ada ke luas permukaan. Oke, berarti pertama ada jari-jari yang satu itu 20 cm, kalau diubah menjadi 2 dikali 10 min
Ini meter, desimeter, sentimeter, naik 100. Apa naik 2 bagi 100 berarti min 1 karena 20 di sini. Terus 10 cm berarti apa namanya? 1 dikali 10 min 1. Kalau di sini 20 kali 10 min 2. Kalau 1 apa 2 aja berarti min 1. Lanjut lagi apa? Ada tekanan yang pertama berapa tuh? 6 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Dan terakhir, titik 2 terletak 6 meter di atas titik 1. Berarti kita nggak tahu nih titik satunya berapa. Tapi yang jelas antara titik 1 dengan titik 2 sebagaimana hukum Bernoulli tekanannya sama. Jadi H keduanya adalah 6 meter. Q-nya adalah 0,08. Q itu apa? Debit ya. Debit. Sudah standar atau belum? Sudah ya, karena sudah meter. Rho-nya 780. Yang ditanya adalah P kedua. Nah, yang pertama kali yang dicari yaitu A-nya dulu. Kenapa A-nya? Karena kita belum mendapatkan kecepatan. Di sini kita perlu kecepatan. Sedangkan yang ada A, rumus penghubungnya apa kemarin? Yang A1 V1, bahwa debit itu bisa yang A kali V. Berarti V itu sama dengan Q dibagi A. Q-nya ada, tinggal cari A-nya dulu, langkah pertamanya. Nah, A yang pertama karena bentuknya itu lingkaran V R kuadrat. R-nya 2, paling enak pakai 3,14 dikali 2 kali 10 min 1. Hasilnya? Ya, emang hasilnya di sini koma. Yang A kedua ya sama, berarti 3,14 dikali 10 kali 10 min 2 dikuadratkan sama dengan hasilnya 0,0314. Nah, kita sudah dapat A berarti larinya ke V1 sama dengan Q dibagi Q-nya berapa? 0,8. A1-nya 0,1. Hasilnya 0,6 meter per detik. Nah, kita udah dapat V1, sekarang berarti V2 Q per A kedua. Q-nya sama 0,08, A keduanya yaitu 0,0314. Berarti jawabannya adalah 2, Nah, kita sudah dapat semua yang dibutuhkan, berarti kita tinggal hitung selanjutnya. Ini dihapus saja ya, karena kan ada di buku. Karena H1 digambar ya, ini anggaplah sesuai gambar ya. Terus ini V1, ini V kedua, ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Tingginya yaitu 6 meter. H kedua. H ke satunya? 0. Iya, kalau 0 pengaruhnya di mana? Ini ya, nggak ada berarti sininya nih. Ini nggak ada. Ininya ada tadi P1-nya? Ada. Rho-nya ada. V1-nya? Ada. Ini hilang. P2 yang dicari. Rho-nya ada. V2-nya ada. H keduanya ada. Berarti bisa ya? Kita masukkan semua. Berarti P1 yaitu 6 kali 10 pangkat 6 ditambah setengah dari Rho-nya 780 dikali V1 kuadratnya 0, terus sama dengan P2 yang dicari ditambah setengah Rho-nya berapa? 780 terus dikali kecepatan yang kedua
Terus ditambah, nah di bawah aja ya, ditambah rho lagi, yaitu 780 dikali gravitasi dikali tingginya 6. Ya, ini cukup banyak hasilnya. Yang penting kalian coba kalikan, jumlahkan, jumlahkan, berarti P nanti dikurangi ke sini. Hasil akhirnya adalah 5,5 kali 10 pangkat 5. Nah, kenapa di buku itu keterangannya ditinggal P1 ditambah setengah rho V1 dikurang setengah rho V2 tambah? Kenapa, ada yang tahu? Karena sudah dipindahkan dulu sebelum dihitung. Kalau kita hitung dulu baru main pindahan. Gitu ya, sama aja ya. Ada pertanyaan? Panjang emang rumusnya. Tapi 3 prinsip: tekanan, terus energi kinetik, energi potensial. Tekanan itu P, energi kinetik setengah rho V kuadrat, energi potensial rho GH. Tambahin semua sama dengan itu juga. Oke? Nah, biar tahu gimana sih aplikasinya, kita langsung aja ke halaman berikutnya, aplikasi dari rumus ini. Ya, halaman 44. Penerapan dari persamaan Bernoulli. Pertama, teori double L ya. Dah. Bunyinya apa? Coba dibaca. Yes H. 1. Teori Torricelli. Jika suatu wadah yang ujung atasnya terbuka ke atmosfer diisi fluida dan terdapat lubang kebocoran pada kedalaman H di bawah permukaan fluida dalam wadah, kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang akan sama dengan kelajuan yang diperoleh oleh suatu benda yang jatuh bebas dengan ketinggian H. Pernyataan ini disebut teorema Torricelli dan secara matematis ditulis sebagai berikut. Oke. Jadi ada satu wadah, ya. Cerita gini, ada satu wadah. Anggaplah ini tabung. Ya. Ada air. Berarti di air ini punya tekanan. Di mana sifat air itu tekanannya ke semua arah. Gitu ya, ke semua arah. Ketika kita lubangkan di sini, yang terjadi apa? Airnya akan disebabkan kenapa? Disebabkan karena adanya tekanan dari si air ini keluar pada jarak tertentu, di mana jarak dari lubang ke permukaan ini kita anggapnya adalah H1 ya, dan jarak dari lubang ke permukaan bawah namanya H2. Rumus mencari kecepatan keluarnya itu V sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali H1. Berarti H1 itu apa? Dari ke atas gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan di sini 100 meter, di sininya adalah 75, berarti sininya 25. Gitu ya. Jadi yang dilihat dari tempat lubang ke permukaan air. Nah, di sini ada contoh misalkan sebuah tangki penampung air dengan tinggi 1,25 meter. Nah, di sini tingginya dicontoh 1,25 meter. Terus apa lagi? Di atas penyangga setinggi 6 meter. Maksudnya atas penyangga itu gini, ditaruh di bawah atau di atas meja. Ya, ginilah. Ininya 6 meter, anggap seperti itu. Terus pada permukaan samping di bawah tangki terdapat lubang kecil, anggaplah di sini. Tangki diisi penuh dengan air dan air mengalir keluar melalui lubang kecil tersebut. Hitunglah kecepatan air. Oke. Karena di sini keterangannya sebuah tangki menampung air dengan tinggi 1,25, berarti tingginya adalah 1,25
25. Kita langsung bisa hitung, maka V-nya 2 dikali gravitasi 10, tingginya 1, sama dengan 200. 25 ya. Ini dikali 12,5 kali 25 berarti sama dengan 5 meter per detik kuadrat. Gitu. Oke. Nah, lebih jelas lagi kita langsung buka biar kalian biar langsung tahu bagaimana penerapan soalnya. Sebenarnya itu ada di halaman lebih jauh lagi, itu ada di halaman 50 nomor 12 18. Nomor 12 dan 18 ya. Itu lebih ada macam-macam variasi soal. Kalian bisa ngitung kalau udah megang rumus ini. Pertama, rumusnya yaitu mencari kecepatan air yang keluar. Tadi apa? Akar 2 dikali G dikali H. Nah, rumus yang kedua, waktu yang dibutuhkan supaya bisa keluar yaitu adalah akar 2 G per H yang kedua. Terus, kalau ingin mengetahui jaraknya, jarak dia berapa jauh keluar airnya, itu rumusnya 2 akar G dikali H dikali H2 kali H1. Oke, diulang lagi ya. Pertama, yang kecepatan akar 2GH, yang kedua 2G per H2, yang ketiga 2H2 per H1. Ini pertanyaannya H1 atau H2 yang pertama? Yang pertama H2 atau H1? H1. H1 itu yang mana? Dari lubang ke atas. Kalau H2 yang dari lubang ke bawah. Oke ya, ini rumusnya. Sekarang coba kalian kerjakan yang nomor 12 dan nomor 18. Coba dikerjakan dulu sebisanya. Itu ada kata-kata tuh, hati-hati ya. Jarak lubang ke permukaan tanah dan jarak lubang ke permukaan air. Nah, yang dipakai itu H yang mana? Ya, yang sudah, nggak apa-apa, nuliskan dulu nomor 12. Ada yang mau nyoba ke depan? Ya, coba nomor 12. X itu jarak. Jarak air keluar ke permukaan. Coba di sini aja hapus. Hilang akarnya. Akarnya. Nggak apa, hapus saja akarnya. Iya, karena kalau 8 itu hasil setelah dia diakarkan. Sip. Oke,
betul jawabannya ya. Nah, yang belum selesai tadi nomor 12 bisa ditulis jawabannya. Kita nggak usah terpengaruh sama tadi itu ya, jarak lubang ke tanah 10 meter. Nggak perlu pengaruh karena kita bukan ke bawah, tapi yang ke atas permukaan. Nomor 18 itu clue-nya hati-hati dengan tinggi. Karena 1,25 meter itu tinggi seluruhnya. Ya, dan 80 cm itu tinggi dari lubang ke alas kaki, berarti ke bawah. Nah, itu H2. H1-nya berarti dari lubangnya ke atas. Cara mencarinya berarti tinggal dikurangin. 1,25 meter samakan dulu penyebutnya. Atau 80 cm-nya aja ditambahin penyebutnya ke meter. Biar diubah ke satuan internasional. 80 cm diubah ke meter berarti 0,8. Maka nanti 1,25 diselisihkan dengan 0,8. Bisa? Ayo. Ayo, ada yang coba? 360? Enggak 360 kali. Coba jadikan ke meter. Itu senti kan? Ya kan? Kamu ubah ke senti masih tuh. Ubah ke meter. Fadlan? Dah? Ya. Ini yang nggak masuk masih sama seperti biasa ya? Ya. Oke, benar jawabannya ya. Yang sama berarti benar. Nah, yang beda di mana bedanya tuh? Ini benar. Pertama kalau sakar usahakan sampai sini ya. Karena kalau sampai sini berarti yang diakar ini aja. Sampai sini. Terus ya tadi benar, ini 80 cm diubah ke meter. Mendingan diubah bentuk notasi ilmiah. Bilang utamanya sama bilangan desimalnya. Terus ya. Oke, silakan ditulis bagian belum. Ya, yang udah selesai nulis, kita memperbanyak contoh lagi itu di halaman 51. Dan setiap soal yang kita bahas itu kalau bisa di-checklistin atau ditandain. Ya, berarti itu yang kita pelajarin. Setiap soal yang kita pakai, setiap rumus yang kita pakai di LKS ini tandain. Agar terarah kalian nanti kalau persiapan belajarnya.
Nah, bagian sudah saya nulis, ini ada soal sama dan memang bentuk pertanyaan bisa 3 ini nih, bisa kecepatannya, bisa waktunya, bisa jarak keluarnya air. Nah, tapi perhatikan tuh di lubangnya tuh, lubang itu benar-benar pas di bawah sini gitu. Berarti yang keluar di sini. Dan memang dari lubang ini ya, itu karena pas di bawah, berarti kan H1-nya kurang lebih kan dari lubang ke atas permukaan air. Ya. Tadi dikatakan dari atas ke atas permukaan dari lubang ke atas permukaan air itu segini. Ya, berarti ini benar-benar H1. Dan sedangkan karena dia berada di atas suatu penyangga, maka H2-nya dari lubang sampai ke bawah permukaan tanah. Itu H kedua. Dan dengan menggunakan rumus ini, ya kita bisa jawab berarti langsung aja ya kita selesaikan yang pertama. Berarti V sama dengan akar. Karena di sini sudah meter ya, berarti langsung aja 2 kali 10 kali sama dengan berarti 6 meter per detik. Yang kedua, T sama dengan akar 2 dikali G per H2 atau 2 dikali 10 per 5 ya. 20 dibagi 5 akar 4 2 second. Terus yang terakhir jaraknya 2 akar H2 dikali H1 atau 2 dikali 5 kali 1. 5 kali 1,8 berapa? 9. 2 akar 9? Nah, ini 2 akar 9 3, 2 kali 3. Nah, oke. Silakan ditulis untuk memperdalam pemahaman kalian. Udah kan? Udah ya. Itulah fisika. Selama kalian memegang rumus gitu. Setelah memegang rumus dan tahu cara menggunakannya, insya Allah bisa fisika itu. Oke, karena udah jam 10 pas, silakan dilanjutkan saja nanti nulisnya lagi ya, dan kalian juga persiapan sholat Jumat kan. Yaudah, kita langsung aja sempurnakan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.